Bayangin kamu masih galbay, tapi semua kontak kamu aman. Nggak ada lagi ancaman, nggak ada lagi teroran, bahkan nggak ada desa lapangan datang ke rumah. Nah, di bulan Agustus nanti ini bisa benar-benar kejadian, tapi belum banyak yang tahu bahaya selanjutnya. Nah, jadi di salah satu member grup WA Galbay itu ada yang cerita, dia itu galbay di pinjol aku-laku. Nah, biasanya desa lapangan aku-laku ini sering datang ke tempat dia ataupun datang ke rumah. Tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya desa lapangan aku-laku sekarang lebih memilih diam. Nah, apakah itu karena kasihan? Jelas salah. Tapi karena satu aturan OJK yang akan berlaku di bulan Agustus ini. Nah, emang apa sih aturan OJK? Nah, sebelumnya kalau kamu sudah simak video saya ini, pasti kamu tahu kan tentang aturan OJK yang akan berlaku di bulan Agustus ini. Jadi, di bulan Agustus nanti OJK akan menjalankan regulasi baru, yaitu aturan di mana desa lapangan tidak boleh datang ke rumah nasabah. Tapi bahaya yang selanjutnya, kengerian yang selanjutnya ya, itu menanti kalian. Meskipun desa lapangannya dihapus, tapi kalian harus tahu bahaya yang selanjutnya yang akan terjadi. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Kenapa saya bilang meskipun desa lapangan dihapus, tapi ada bahaya yang selanjutnya yang akan menanti kalian. Lebih tepatnya bisa dibilang ini lebih bahaya dari desa lapangan datang ke rumah kalian. Ya, meskipun pihak OJK sekarang atau di bulan Agustus nanti ya, itu akan melarang desa lapangan datang ke rumah kita. Kenapa alasannya? Karena desa lapangan pinjol legal banyak melanggar aturan dari pihak OJK, sehingga pihak OJK ini menghentikan atau lebih tepatnya membuat aturan baru, di mana di bulan Agustus desa lapangan pinjol legal dilarang menagih ke nasabah. Lebih tepatnya pihak pinjol legal hanya memperbolehkan menagih lewat digital saja, seperti lewat WA, lewat telepon ataupun lewat SMS. Dan tidak boleh meneror juga, hanya boleh mengingatkan saja. Tapi tidak boleh meneror emang sudah ada aturannya dari dulu, tapi sekarang lebih dipertegas. Nah, kita kembali ke pembahasan intinya. Apa sih yang akan lebih mengerikan? Meskipun desa lapangannya dihapus, tapi ada satu hal yang bakal terjadi, maksudnya mengerikan ke nasabah yang galbay atau bayar di pinjol legal, meskipun tanpa desa lapangan. Tapi apakah hal yang mengerikan ini itu bisa diatasi? Jawabannya jelas bisa diatasi, cuman jangan terlambat. Apa kengerian tersebut? Jadi lebih tepatnya desa pinjol legal akan berubah menjadi seperti pinjol ilegal. Maksudnya bukan legalitasnya ya, tapi kelakuannya. Ya seperti yang kamu ketahui, kalau pinjol tidak memiliki desa lapangan itu seperti apa? Ya contoh saja seperti ilegal. Sudah pasti data pribadi kalian disebar, kontak-kontak kalian dihubungi, keluarga kalian dihubungi ya, bahkan kalian dipermalukan. Nah, itu bisa saja seperti itu karena mengingat mereka tidak ada tekanan lagi, yaitu tekanan desa lapangan datang ke rumah kalian. Jadi mereka bisa saja seperti itu, seperti menjadi pinjol ilegal. Emang mereka ini legalitasnya yaitu pinjol legal, tapi kelakuannya akan berubah menjadi pinjol ilegal. Dan kamu juga harus tahu, saya sudah share loh, yaitu daftar 10 pinjol legal tapi kelakuannya kayak pinjol ilegal. Jadi kamu jangan berani-berani galbay di 10 pinjol legal itu. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi hal yang mengerikannya yaitu seperti tadi, pinjol legal kelakuannya akan menjadi seperti pinjol ilegal karena mereka tidak punya tekanan lagi, yaitu desa lapangan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya mungkin saja yang akan terjadi di bulan-bulan selanjutnya, entah itu di bulan Agustus ataupun di bulan September. Langkah yang harus kamu lakukan yaitu kamu cukup hapus aplikasinya. Dengan menghapus aplikasinya, kamu sudah menutup semua pintu desa pinjol legal, entah itu pintu sebar data, hubungi kontak, hubungi keluarga. Paling emang kontak doang yang dihubungi ya. Nah, kalau kontak itu nanti kita bisa atasi. Nah, yang jadi permasalahannya itu yang 3 tadi, sebar data dari galeri, kontak, bahkan keluarga kita. Kalau aplikasinya dihapus, mereka tidak ada akses lagi untuk menyebar data atau untuk mengambil data pribadi kita. Tapi kalau tidak dihapus, mereka bisa mengambil foto dari galeri kita, bisa menghubungi kontak-kontak kita, bahkan keluarga kita. Jadi caranya untuk menghentikan hal tersebut, kamu hapus aplikasinya. Itu untuk yang pertama yang harus kamu lakukan.
Dan untuk yang kedua, kalau pinjol tidak memiliki desa lapangan, sudah pasti terornya menggila ya. Bisa sehari 100 SMS ataupun 50 telepon itu bisa saja terjadi. Karena mereka tidak punya tekanan lagi. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jelas, yang harus kamu lakukan yaitu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. Itu yang harus kamu lakukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menutup teror DC pinjol legal tersebut. Mereka tidak bisa meneror lagi. Tapi sebelum kamu mengganti kartu HP, sebelum kamu mengganti WA ya, alangkah baiknya kamu klarifikasi dulu konter kamu. Karena otomatis kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, otomatis mereka bakal menghubungi konter tadi. Jadi kamu bilang ke konter kamu, kalau ada DC pinjol legal, neror, nge-WA atau nge-SMS, biarkan aja, nggak usah direspon. Nah kalau seperti itu, mereka tidak ngerespon ya, paling lama DC pinjol legal neror kontak itu 1 minggu. Tapi kalau direspon itu bisa berkelanjutan. Jadi sebisa mungkin kamu klarifikasi dulu. Nah untuk cara mengatasinya seperti itu. Jadi kamu harus siap-siap karena alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan. Karena seperti yang kita ketahui, pinjol ilegal saja tidak memiliki desa lapangan, kan seperti itu. Apalagi pinjol legal yang memiliki desa lapangan. Bisa saja legalitasnya itu legalitas pinjol legal, tapi kelakuannya kayak pinjol ilegal. Jadi menurut kamu gimana? Apakah aturan OJK yang terbaru ini itu menguntungkan nasabah atau lebih menguntungkan pihak pinjol? Menurut saya ini lebih menguntungkan ke nasabah. Lebih tepatnya di tahun 2025 ini ya. Bisa dibilang pihak OJK itu lebih condong ke nasabah pinjam online. Tapi kalau ini benar-benar terjadi, karena kita belum tahu kan terjadi atau tidaknya. Tapi kayaknya ini emang benar-benar terjadi dan itulah yang harus kamu siapkan. Dan perlu diingat juga, meskipun begitu ya, nama kamu itu tetap masuk SIM OJK. Karena itu resiko terberatnya jika kamu nekat galbat bayar pinjol legal. Nama kamu sudah dipastikan masuk SIM OJK. Nah, jadi itulah yang harus kamu ketahui. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian. Jangan lupa juga untuk dukung terus saya ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kami bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Dan perlu diingat juga, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Dan saya juga disclaimer, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya bantu saja buat kamu yang tidak sanggup tadi. Ya mudah-mudahan ekonomi kamu bisa stabil kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.